herring ini, silakan dicari apa artinya. Tapi kira-kira begini, kekeliruan-kekeliruan yang kami catat. Contohnya, kami peduli dengan Anda terdampak COVID, katanya kepada debitur. Silakan mengajukan permohonan restrukturisasi. Kekeliruan itu terletak pada kata permohonan. Sebab setahu kami bahwa hubungan antara pihak dalam hukum perjanjian adalah setara. Mengapa harus memohon? Sehingga kata permohonan dekat dengan bahwa klien kami atau para debitur adalah sebagai pihak yang harus memohon, tunduk dan tidak berdaya. Atau ada kekeliruan red herring lagi, misalnya para juru tagih, debt collector ngomong bahwa kalau kami berikan Anda penangguhan kredit, lalu kami bisa dirumahkan, di PHK. Itu terjadi. Ini kekeliruan lagi yang membuat para kolektor, juru tagih itu dirumahkan atau di PHK karena pandemi COVID-19. Nah, apa relevansinya? Kita makin terseret, tidak jelas mau kemana penyelesaian ini. Ingat, ini negosiasi. Kita mau mencari solusi dengan pendekatan hukum-hukum yang ada. Ada lagi debitur digiring untuk masukkan permohonannya ke website, ya. Tetapi ketika website itu dimasuk, banyak tanda-tanda yang harus diklik, misalnya bahwa jika Anda setuju ini tanpa keadaan dipaksa, dalam keadaan sadar, Anda menyetujui segala ini. Nah, tanda-tanda ini semacam menerbitkan permohonan restrukturisasi ini semacam upaya bagi debitur atau klien kami masuk ke suatu perjanjian yang baru. Dan kalau ini tidak diklik, maka formulir permohonan restrukturisasi itu tidak bisa selesai. Nah, ini apa ini? Ada lagi misalnya debitur diminta untuk memohon angsurannya diturunkan nilainya sementara waktu, tetapi akan ditumpukkan pada bulan-bulan selanjutnya saat pandemi akan berakhir. Ada yang bilang ini 3 bulan waktunya. Memangnya 3 bulan nanti pandemi akan berakhir? Apa dasarnya? Bahkan ada lagi debitur diminta untuk memohon agar dikenakan biaya administrasi. Ada lagi, kita tahu banyak pihak kreditur, baik perbankan maupun leasing, mengirimkan nomor WA. Sampaikan melalui WA, melalui email. Tapi kalau kami telusuri sebagai penasihat hukum dari masyarakat debitur, yang menjawab hanyalah mesin penjawab. Mesin penjawab itu akan membuat automatically pesan-pesan yang pada intinya mau kita isi 10 kali pun, dia menjawab agar kita mengisi permohonan restrukturisasi yang ada di dalam website, yang ada di email dan segala macam. Email pun demikian. Lalu bagaimana klien kami, debitur, untuk mencari solusi jika ia tidak setuju karena mendasar sebenarnya dengan opsi restrukturisasi kredit yang ditawarkan oleh kreditur.
Nah, teman-teman klien kami dan debitur pada umumnya, kami menyampaikan sebuah prediksi karena teman-teman advokat di sini telah berembuk dan rapat bahwa penawaran-penawaran yang diterbitkan oleh kreditur melalui website, silakan mengajukan permohonan melalui website, dikirim melalui WA, melalui email, SMS, melalui surat. Ini adalah semacam rangkaian untuk mengumpulkan ala-ala bukti bahwa sebenarnya kreditur telah mengumumkan kebaikan hatinya, tetapi debitur tidak juga mengisi form-form yang ada di situ. Padahal banyak yang tahu kok. Banyak debitur tidak tahu menggunakan internet, tidak tahu mengisi form-form yang ada di internet. Dan ini ironisnya dekat dengan menunjukkan bahwa debitur atau klien-klien kami ini tidak mempunyai itikat baik sebenarnya dalam menyelesaikan masalah. Nah, dengan video ini kami telah menjelaskan di awal bahwa formulir permohonan itu hanyalah pengalihan pembahasan kepada yang tidak relevan dengan apa sesungguhnya yang sedang terjadi pada hukum perjanjian antara klien kami atau debitur dengan kreditur. Permohonan restrukturisasi yang disampaikan melalui website ini bukan jalan, justru tidak menyelesaikan sebagai salah satu cara karena begitu banyak tanda-tanda penghalang yang harus dibahas, tetapi tidak bisa dengan satu one click gitu bisa menyampaikan bahwa klien kami meminta penangguhan pembayaran bunga, denda, dan segala macam. Nah, keadaan ini kami maknai sebagai keadaan yang membuat negosiasi ini melalui permohonan yang ada di website tidak mungkin menjadi opsi dari penyelesaian perselisihan ini. Oleh sebab itu, bagi teman-teman debitur maupun klien kami, jika tidak sepakat dengan permohonan itu, kami, tim penasihat hukum, memberikan nasihat hukum kepada saudara. Sebenarnya segeralah untuk bersurat dan sampaikan surat itu, pastikan sampai kepada kreditur Anda. Nah, terkhusus bagi OJK, ada beberapa pertanyaan dari kami, Organisasi Bantuan Hukum, DDKP Babel. Pertama, kami ingin mempertanyakan begini, pimpinan OJK yang kami hormati. Sebenarnya bagaimana dasar mengikat peraturan OJK dapat menentukan debitur terdampak COVID? Itu sebenarnya bagaimana dasarnya? Dasar mengikat. Karena nanti ini dekat dengan, kalau di judicial review, apakah mengikat debitur yang terdampak, yang Anda definisikan begini, kriterianya begini. Apakah lantaran OJK memiliki tugas melindungi nasabah dari aktivitas perbankan dan lembaga pembiayaan? Pernahkah OJK memeriksa bahwa peraturan OJK yang Bapak buat itu telah melindungi nasabah, konsumen dari kegiatan perbankan dan lembaga pembiayaan, atau justru melindungi kreditur, atau justru melindungi OJK sendiri? Maka perlu kami sampaikan, kami beritahukan kepada pimpinan OJK yang ada di Jakarta